Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yunita sebagai moderator, kemudian Talita Nur Aisyah Syahda sebagai pemateri, kemudian ada Putri Syekh Kaimi sebagai pemateri. Kami akan presentasikan dengan judul penggunaan teknik polimerase chain reaction sebagai penanda keberadaan minyak babi pada jajanan kemasan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian babi yang banyak digunakan itu biasanya lemak. Nah, digunakan untuk pembuatan kue atau cake yang dipanggang dengan dikenal sebagai shortening. Nah, shortening itu merupakan lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Biasanya berwarna putih yang disebut margarin putih. Shortening itu berfungsi untuk memperbaiki tekstur, cita rasa, struktur, keempukan, dan memperbesar volume kue atau roti. Kemudian reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Nah, metode ini dikembangkan pertama kali oleh Carey B. Mullis pada tahun 1985. Metode ini sekarang telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik. Nah, pada awal perkembangannya, metode ini hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul mRNA. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri pertama, yaitu Saudara Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jajanan kemasan. Nah, jajanan kemasan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak sekolah dasar. Terlebih yang mengkonsumsi itu kebanyakan adalah anak-anak yang tidak memperhatikan kandungan yang ada di dalam jajanan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA atau yang disebut deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat adalah materi genetik dari sebagian besar organisme yang menyimpan informasi. Sebagai contoh, pada DNA manusia menyimpan informasi tentang warna kulit, warna dan bentuk rambut, pupil mata, bentuk hidung, wajah, dan telinga. Nah, apa sih babi itu? Analisis kimia dari darah babi menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari uric acid atau asam urat, suatu senyawa kimia yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran dan dalam kenyataannya 98% dari uric acid dalam tubuh dikeluarkan dari dalam darah oleh ginjal dan dibuang keluar melalui air seni. Nah, apa sih PCR itu? PCR atau yang disebut polymerase chain reaction adalah reaksi berantai polimerase yang dimana suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. PCR ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh Carey B. Mullis. Amplifikasi DNA pada PCR dapat dicapai bila menggunakan primer oligonukleotida yang disebut amplimers. Cara kerjanya menurut Yuwono dan Tribowo tahun 2006, ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Pak polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini tuh biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk
meyakinkan bahwa molekul DNA itu terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi ini merupakan denaturasi yang tidak lengkap, yang akan mengakibatkan DNA mengalami renaturasi. Renaturasi ini adalah membentuk DNA untai ganda lagi, yang berlangsung secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Pak polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, atau 5 menit pada masing-masing suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Terima kasih kepada Teh Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarita. Selanjutnya ada annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G plus C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Tech polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius. Diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, tergantung pada buffer pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup. Untuk tahap perpanjangan primer ini biasanya di akhir siklus PCR. Waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Reaksi-reaksi tersebut di atas diulang lagi dari 20-40 kali siklus, sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerasi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Banyaknya siklus amplifikasi tergantung pada konsentrasi DNA target dalam campuran reaksi. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukuran dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarosa dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya, untai DNA kecil dipindah dengan cepat dan untai yang besar di antara gel menunjukkan hasil yang positif. Terima kasih kepada para pemateri. Kelompok kami izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.